Penetrasinya 33% dia menggunakan aplikasi Islam. Lalu yang dilihat apa kontennya aplikasi Islam ini? Yang menarik adalah yang pertama Al-Quran. Jadi mereka sudah membaca Al-Quran itu di sini, di aplikasi. Ya, di aplikasi. Kemudian yang kedua waktu sholat. Mereka ingin melihat waktu sholat. Kemudian yang ketiga doa-doa. Yang keempat petunjuk kiblat. Dan yang kelima hadis. Jadi sumber referensi terkait ritual keagamaan juga sudah melalui. Nah terus kemudian ini saya nggak tahu ya. Ini kalau masuk PC gimana ini? Karena Al-Quran ada di sini, hadis ada di sini, ya kan? Nah, yang terakhir sudah diingatkan oleh moderator, ini beberapa inisiatif usulan. Bagaimana kita berdakwah di masyarakat kota, masyarakat urban. Jangan kemudian Bapak Ibu sekalian, saya fokuskan ada 4. Nanti detailnya bisa baca Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ada menyentuh soal isu-isu kesejahteraan mental dan kesehatan mental dan nilai-nilai spiritual, konseling keislaman, aplikasi digital dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tadi komunitas berbasis kebutuhan warga kota, masuk ke komunitas-komunitas tertentu, baik di kalangan profesional maupun gaya hidup dan hobi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk dakwah, teknologi digital, ya, media sosial, dakwahnya dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah penting adalah masuk ke ekosistem ekonomi keumatan. Ya, ada kewirausahaan, ada digital dan juga UMKM. Karena masyarakat kota ini tidak melulu hanya soal spiritual saja, tapi aspek-aspek lainnya soal ekonomi juga menjadi concern mereka. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, bagaimana wajah masyarakat urban kita, masyarakat digital kita, anak muda kita, ini adalah pasar kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum, yang harus kita pahami dan nanti mudah-mudahan tim rumus bisa merumuskan kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa masuk membersamai anak-anak muda masyarakat kota yang sudah sangat digital. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hasanuddin Ali, atau bisa kita panggil dengan Mas Hasan. Beliau telah menyegarkan pemahaman kita, wawasan kita tentang bahwa kita sekarang hidup di era digital, bahwa kehidupan kita kebanyakan terseret masuk di dunia maya, media sosial, dan ini tentu berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terlepas kita sebagai umat Islam. Bahkan ada Mas Hasan istilah kalau di rumah tangga itu keluarga samawa, bukan lagi artinya sakinah mawaddah warahmah, tapi semuanya main WA. Ini WA cuma simbol dari media sosial. Jadi ngobrol, tapi semuanya pegang handphone, gadgetnya. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana dakwah dan nilai-nilai Islam bisa tetap tersampaikan dengan baik dan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama masyarakat urban yang didominasi oleh anak muda. Tadi disebutkan 56%. Nah, ini tantangan kita para dai. Tetapi ada satu hal yang menarik, bahwa seberapa canggih pun dunia digital yang digunakan dalam berdakwah, tapi ada satu hal yang tidak bisa tergantikan,
yaitu roh daripada dakwah itu sendiri. Karena itu banyak mubalik yang aktif di media sosial, tapi tidak semuanya berhasil menarik minat para generasi milenial. Mungkin salah satu faktornya karena ada faktor nilai jiwa roh yang hilang. Kalau kiai kita dulu di pesantren mengatakan kiai itu adalah definisinya man yanzur ila nasi bi ainir rahmah. Orang yang memandang kepada manusia dengan pandangan kasih sayang. Nah, ini nilai-nilai ini yang bisa disandingkan antara kecanggihan media sosial, media digital dengan bagaimana tetap menjaga nilai-nilai sakral daripada keulamaan dan nilai-nilai itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita masih ada waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Tapi saya minta nanti semuanya hanya bertanya saja, jadi jangan menanggapi, apalagi membuat materi tandingan. Karena waktu kita terbatas, dan saya yakin para kiai yang ada di sini, para kiai bukan tidak mengerti apa yang dibicarakan, tapi insya Allah ini hanya untuk lebih menyegarkan kembali dan kita dan memantik insya Allah juga sensitivitas kita dalam persoalan-persoalan dakwah digital. Baik, kita buka termin pertama untuk 3 penanya, ya penanya bukan penanggap. Silakan. Ya, 1, kemudian 2. Baik, 3. Silakan, Kiai. Tolong dibantu mic-nya. Disebutkan namanya, dari mewakili mana, dan juga ditujukan kepada siapa, membantu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abdullah Makkah, utusan dari MUI Abdullah. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan saya ini ditujukan kepada Bapak Sudi. Di mana tadi telah menerangkan tentang begitu luas dakwah digital pada masa sekarang. Memang salah satu keuntungan dari dakwah digital ini adalah cara mudah untuk mendakwah, untuk mendapatkan informasi keagamaan, khususnya para anak-anak kita, yaitu itu cara mudah bagi mereka. Kenapa saya katakan mudah mereka untuk mendapatkan informasi keagamaan? Karena barangkali kesibukan mereka yang tidak bisa secara langsung belajar tentang agama. Ini salah satu salah satu kemudahan buat mereka. Namun barangkali perlu kita ingat, dan barangkali ini menjadi suatu pertanyaan buat kita. Kita kadang-kadang para generasi Gen Z ini, dia tidak merasakan apa yang dia ikuti dakwah melalui digital ini, tidak mengkoreksi dari mana sumber dakwah yang dia dapat. Artinya sumber si pendakwah itu. Karena akhir-akhir ini kalau kita ikuti kajian-kajian melalui digital ini, banyak kalau kita lihat pendakwah itu yang tidak sesuai dengan konteks yang sesungguhnya, konteks dari syariat Islam ketika berdakwah, sehingga dikhawatirkan nanti mereka para gadget ini tidak mengetahui sumber pendakwanya, artinya sanadnya dari mana, sehingga timbul di tengah-tengah masyarakat ketika mereka mendapatkan informasi keagamaan, mereka akan timbul tidak sesuai dengan pendapat-pendapat yang lain, sehingga timbul tengah masyarakat. Tidak sehingga sekarang ini sampai sekarang masih banyak Gen Z kita ini yang mereka juga mengikuti dakwah melalui medsos digital, dengan anak-anak kita yang secara langsung belajar ilmu menghadapi guru ini, kadang-kadang terjadi konflik di dalam mereka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti ini, atau adakah jalan yang lain untuk supaya tidak terjadi ceng di antara mereka yang belajar langsung dengan kiai-kiai dengan mereka yang belajar melalui dakwah melalui medsos. Ini yang barangkali yang saya tanyakan. Sekalian jatuh lagi, Ustaz. Sebagaimana tadi Ustaz menyatakan, ini banyak saat sekarang ini Gen Z ini, remaja kita, mereka hanya ingin melaksanakan pernikahan, tapi mereka tidak menghendaki keturunan. Padahal setiap orang yang menikah diantaranya adalah tujuannya untuk membuahkan keturunan. Yang ingin saya tanyakan, barangkali Ustaz sudah mengkaji hal ini sampai sejauh itu, sebabnya apa Ustaz?
sehingga terjadi mereka mau menikah tapi mereka tidak menginginkan keturunan. Barangkali Ustaz Kiai sudah mengkaji hal ini, tolong nanti disampaikan juga di kajian. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan kedua ini ditujukan nanti juga kepada Kiai Agus ya. Baik, para Kiai, ya. Langsung ke poin pertanyaan saya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mas Dur Anwar, anggota bidang dakwah MUI DKI Jakarta. Saya akan memulai dari kemerosotan tingkah laku kita bersama. Kalau dulu saya mencoba Ki Abdullah Syafi'i, itu seorang ulama DKI Jakarta Betawi. Ketika ada santri salaman tidak cium tangan maka marah. Sekarang saya coba, saya punya anak ngaji 75 orang. Ketika dia datang mesti salim sama gurunya. Salimnya itu pakai pipi, bukan pakai cium, pakai hidung. Kalau dulu kiai harus pakai hidung. Sekarang pakai pipi kalau salaman. Yang pakai benar, yang pakai cium pakai hidung itu hanya 19 dari 75. Itu saya alami sudah 3 bulan saya melakukan survei dengan program. Kiat apa untuk bisa merubah dari 75 itu bisa 100%. Jadi kita tantangan kepada anak-anak yang kecil itu. Yang kedua, kepada penceramah yang pertama mengenai pendakwah itu supaya tidak kehilangan keseimbangan, itu harus muncul dari pikiran, dari hati. Pernahkah Bapak melakukan survei dari guru dakwah yang ada khusus di Jakarta ini, muncul dari hatinya? Pernahkah? Kenapa? Yang kedua, pernahkah Bapak melakukan survei ketika guru dakwah itu mubalik itu ketika diundang ceramah tidak mengatakan bisa wahyu berapa? Rata-rata sekarang yang terkenal itu manajemennya mengatakan seperti itu. Berapa persen yang ikhlas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.